Halo, shalom. Selamat malam, saudara-saudara, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, di mana saja saudara berada, di rumah masing-masing atau dalam kesibukan-kesibukan yang lain. Saya percaya malam ini kita berjumpa kembali dan bersatu di dalam ibadah kita malam ini, yaitu dalam rumah doa keluarga. Puji Tuhan saudara, berkat Tuhan menanti kita, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur, terima kasih kembali ya Tuhan, Kau masih pertemukan kami untuk masuk dalam ibadah rumah doa keluarga. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami. Dan biarlah kesempatan malam ini kami mempergunakan untuk sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu, bahkan menerima berkat-berkat daripadamu. Urapi kami, sucikan tanah hati kami, sucikan pendengaran kami. Apabila ada kuasa-kuasa lain yang mencuri perhatian kami, fokus kami, bahkan Tuhan, firman Tuhan hanya kami tolak usir dalam nama Tuhan Yesus, karena hanya Yesus menjadi pusat pujian kami. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan menyembah Tuhan. Saya percaya kerinduan kita untuk selalu ada di dalam rumah doa, supaya kita terus ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Menjadi rumah doa, menjadi tempat persekutuan kita dengan Tuhan. Bait Allah yang kudus, yaitu tubuh kita, menjadi bait Allah, menjadi rumah doa. Kita bersekutu dengan Tuhan, kita boleh menikmati hadiratnya, kuasanya, mujizatnya. Haleluya, puji Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Nyanyi dengan iman saudara, kita sungguh-sungguh, lebih lagi sungguh-sungguh, karena Tuhan tahu kerinduan kita agar semua keluarga kita datang menyembah Tuhan. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu keluarga-keluarga kami semua boleh datang menyembah-Mu. Biarlah lewat pujian penyembahan kami Tuhan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja di hati mereka. Banyak-banyak jiwa boleh datang menyembah Tuhan. Kami berdoa buat keluarga, buat suku-suku bangsa, supaya boleh datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, biar pujian kita mendapat tempat di hati Tuhan. Allah bertahan di atas pujian kita. Jadikan aku Tuhan
datang menyembahmu, amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya. Rumah doamu, amin, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, ya Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Haleluya, 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 ya Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kau memberi kami waktu, kami masih bernapas karena anugerah-Mu Tuhan. Kami masih dipercayakan melayani Engkau karena anugerah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu menyembah-Mu karena anugerah-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau tahu kerinduan kami, supaya keluarga kami datang menyembah-Mu, supaya setiap suku bangsa di sekeliling kami datang menyembah-Mu, supaya mereka diselamatkan, tidak binasa, bahkan beroleh hidup kekal. Glory, glory, haleluya, 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 glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau ada di tengah kami. Roh Kudus ambil alih acara ini dari awal sampai selesainya. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami boleh mendengar, kami boleh mengerti dan menyimpannya dalam hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyucikan tanah hati kami semua jadi tanah hati yang baik, yang subur, yang siap ditanam benih-benih firman, sehingga benih firman itu akan bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah lebat. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang nampak, dan kemuliaan Tuhan yang nampak, dan umat-umat Tuhan boleh diberkati, boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan
membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang 1, pasal yang pertama. Kita akan baca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini. Judulnya ini adalah firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Puji Tuhan, firman Tuhan. Bacaan kita sampai di sini. Dia berkata, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya, artinya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi ini, ya, pada mulanya adalah firman. Allah berfirman pada saat itu, hendaklah ada terang. Maka jadilah terang itu. Allah hanya berfirman, segala sesuatu yang telah diciptakannya menjadi ada. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah yang berfirman, tapi yang firman yang keluar dari mulut Allah itulah Allah juga. Karena firman ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2 dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Ayat 3 dikatakan segala sesuatu yang dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Tanpa dia tidak ada yang terjadi, saudara. Tidak ada yang jadi. Yang dari semua yang sudah kita lihat, yang sudah dijadikan Allah, pada hari pertama terang, hari kedua cakrawala, dan hari ketiga, dan terusnya sampai hari ke-6 dia menciptakan manusia. Itu tidak ada kalau tanpa dia, tanpa firman. Firman ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Dan tanpa dia, segala sesuatu yang telah dijadikan itu tidak ada. Ya. Dan di ayat keempat dikatakan dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Kenapa manusia harus ada terang? Manusia perlu terang. Karena manusia telah mati, telah jatuh dalam kegelapan dosa. Manusia harus diterangi. Hidup itu, untuk memberi hidup kepada manusia, manusia harus diterangi. Terang itu adalah hidup manusia. Terang itu siapa? Terang itulah Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini. Ayat 5 dia katakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Ya saudara, karena kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Karena pada saat terang datang, kegelapan pasti lari. Coba lihat kita, ada di rumah kita belum ada lampu. Sudah malam, kita belum pasang lampu. Tentunya kita meraba-raba ya. Pada saat kita pasang lampu, ketek lampu aja. Pada saat kita cetek lampu, lampu terang, langsung terang.
Coba lihat, kegelapan langsung lari. Tidak ada lagi kegelapan. Karena apa? Kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Demikian kehidupan manusia yang berdosa, yang ada dalam kegelapan dosa, apabila terang itu datang, maka kegelapan dosa itu lari. Dia tidak bisa menguasai manusia kalau manusia mau menerima terang itu. Tapi selanjutnya kita baca ayat ini berkata, di dalam ayat yang ke-6 ya. Ayat ke-5 dulu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Ayat 6. Kita lompat aja. Ayat 9 ya. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10 dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudara-saudara, dunia tidak mengenal dia, padahal dia yang menjadikan dunia ini, langit dan bumi ini. Sehingga Allah mengutus Yohanes Pembaptis datang ke dalam dunia ini untuk memberitahukan, untuk menjadi saksi. Seperti Nabi Yesaya katakan, dialah suara yang berseru-seru di padang belantara. Bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Dialah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus pada waktu Yesus datang ke dunia ini. Dia yang menjadi saksi bahwa dia berkata dalam ayat 9 bahwa terang itu sedang datang ke dunia ini. Dan ayat 10 dia katakan bahwa terang itu sudah ada di dalam dunia ini. Tapi manusia tidak mengenalnya. Ya saudara-saudara, dia datang kepada kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Karena mereka tidak mengenalnya, saudara. Ayat 11, ia yang datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kenapa mereka tidak menerima? Karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal. Karena apa? Karena tidak bergaul dengan Allah. Kemarin kita sudah pelajari bahwa hanya satu yang mendapat kasih karunia pada zaman purbakala ya, pada zaman setelah manusia jatuh dalam dosa, semua manusia cenderung berbuat dosa. Semua manusia cenderung berbuat dosa dan hasilnya adalah kejahatan. Tapi hanya ada satu yang masih dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, yang hidupnya benar, yang tidak bercelah, yaitu siapa? Nuh. Karena Nuh bergaul dengan Allah, dia mengenal Allah. Nah, dikatakan dalam Yohanes ini, Injil Yohanes ini, bahwa Allah, firman Allah telah menjadi manusia dan dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mengenal dia. Karena apa? Karena mereka tidak bergaul dengan dia. Kalau mereka bergaul dengan dia, mereka tahu ini Allah yang datang menjadi manusia, yang datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang kepada umatnya, umat Israel. Tapi mereka tidak mengenal dia karena mereka telah menjauhkan diri dari Tuhan. Hatinya telah jauh dari Tuhan. Sehingga di Yesaya juga dikatakan, umat ini beribadah dengan mulut saja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sehingga apa hasilnya? Mereka tidak mengenal Allah. Allah sudah datang menjadi manusia. Mereka tidak mengenal. Tapi Yohanes diutus oleh Tuhan menjadi saksi bahwa akan datang sesudah dia. Membuka kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes pada ayat-ayat selanjutnya, saudara. Karena dialah Allah yang menjadi manusia. Manusia perlu terang. Terang yang dapat membawa kita jauh dari kegelapan. Saudara, pada minggu penciptaan kita sudah belajar bahwa Allah menciptakan hari pertama adalah terang. Allah hanya berfirman, jadilah terang, maka jadi. Dan pada minggu penebusan ini, terang itu turun ke dalam dunia ini. Saudara, terang itu telah datang ke dalam dunia ini. Dan dia datang menerangi di tempat yang gelap. Semua orang sudah berbuat dosa, sudah jatuh dalam kegelapan dosa. Dan Tuhan mau menerangi. Karena hanya dengan terangnya manusia mendapatkan hidup. Mendapatkan hidup kembali. Yang tadinya sudah mati pada saat jatuh dalam dosa. Sesuai firman Tuhan yang dikatakan kepada
Adam, pada saat engkau makan buah itu, pastilah engkau mati. Dan manusia sudah mati, sudah ada dalam kegelapan, tidak ada terang lagi dalam hidupnya. Kalau orang tidak ada terang, tidak ada kehidupan, selalu ada dalam kegelapan, tidak ada lagi kehidupan. Tapi datanglah terang itu ke dalam dunia ini, terang yang besar itu turun ke dalam dunia ini, sehingga menerangi dunia ini yang gelap. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Kegelapan tidak dapat menguasai terang. Dan terang yang mengalahkan kegelapan. Ya saudara, milik kepunyaannya sendiri tidak mengetahui, tidak mengenal. Oleh karena itu dia tidak menerima. Karena apa? Dia telah jauh dalam kegelapan. Dia telah hidup dalam kegelapan, tidak bergaul lagi dengan Allah, tidak lagi ada dalam terang, tidak ada lagi kehidupan. Sebab itu Tuhan perlu datang. Bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, Tuhan mengutus nabi-nabinya. Pada zaman hakim-hakim, Tuhan mengutus hakim-hakim. Pada zaman nabi-nabi, Tuhan mengutus nabi-nabi untuk memberitahukan kebenaran, untuk memberitahukan kehidupan yang sebenarnya yang harus dituruti oleh bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka dipilih karena janji Allah kepada Abraham. Karena Abraham adalah bapa orang beriman. Dengan iman dia menuruti perintah Tuhan. Dia menuruti, taat, mengikuti perintah Tuhan. Tuhan suruh dia keluar dari keluarga, dari rumahnya, dari tanahnya, dari bangsanya. Dia pergi ke tempat yang akan kutunjukkan, Tuhan berkata. Dia pergi mengikuti Tuhan, walaupun dia tidak tahu kemana tempat itu yang harus dia pergi. Dia mengikut Tuhan, saudara. Demikianlah akhirnya Tuhan memilih umat Israel sebagai keturunan Abraham untuk menjadi umat pilihannya, yang akan menyembah Tuhan, yang akan beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi akhirnya mereka juga melalaikan. Mereka mengikuti Allah-Allah lain, sehingga mereka hidup dalam kegelapan. Dan akhirnya Tuhan mengutus anak tunggalnya sendiri, yaitu di dalam ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya saudara, orang Israel tidak mengenal dia. Dia telah menjadi manusia. Dia lahir menurut kodrat manusia. Allah tidak melawan kodrat manusia yang telah diciptakannya, yaitu harus melalui proses kelahiran. Tapi dia tidak dilahirkan dari kemauan manusia, tapi dia dilahirkan, dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia dikandung oleh Roh Kudus, saudara. Baru dia dilahirkan menjadi manusia melalui kandungan seorang perawan perempuan yang bernama Maria. Allah meminjam rahim Maria untuk membawa, untuk melahirkan firman yang hidup itu menjadi manusia. Dan firman yang hidup itu diam di antara manusia, supaya dia bisa berbicara dengan manusia, supaya dia dapat berkata-kata kepada manusia, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Coba kalau Allah sendiri turun, baru suaranya bergemuruh. Manusia tidak tahan dengan kekudusannya Allah. Manusia akan mati. Ingat pada waktu Israel dalam perjalanan di padang gurun, Allah berbicara dengan Musa. Dan Musa Tuhan harus menutup wajah Musa pada saat Allah lewat di depannya. Karena Musa mau melihat Allah. Allah lewat di depannya. Allah berkata, kamu tidak bisa melihat aku. Karena orang manusia pada saat itu apabila melihat Allah pasti mati, karena manusia berdosa. Allah sangat kudus dan sangat suci, tidak bisa bersentuhan dengan manusia. Pada waktu Musa, Allah lalu di hadapan Musa, Allah menutup wajah Musa dan Allah lewat, dan Musa hanya melihat punggungnya Allah. Karena kekudusannya yang dahsyat, ya saudara.
Itulah sebabnya Allah perlu datang menjadi manusia, supaya dapat berbicara dengan manusia. Dia mengalami proses kelahiran yang sesuai dengan kodrat manusia. Itulah sebabnya manusia menolak dia, karena pikirnya, itu mah anak Maria. Bapaknya tukang kayu, bapaknya ada di antara kita. Mereka menolak dia. Padahal dia itulah terang yang memberikan manusia hidup, yang membangkitkan manusia, membawa manusia dari kegelapan menuju kehidupan. Karena manusia harus diselamatkan, karena Allah mempunyai rencana abadi, yang seperti tema kita. Masih dalam rencana abadi Allah. Semua dimulai dari rencana Allah. Dari Taman Eden sampai keluar dari Taman Eden, sampai kita dibawa ke Taman Firdaus. Allah mempunyai rencana yang indah. Kita tidak bisa melihat Firdaus kalau kita tidak menerimanya dia. Sebab itu dikatakan dalam ayat ini, ya, di dalam ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, karena bangsanya sendiri, umat pilihannya tidak menerima dia, menolak dia. Akhirnya Allah berkata, semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Baik orang Yahudi, baik orang Israel, baik orang Yunani, baik orang apa saja. Kita orang Indonesia boleh menerima Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama yang berkuasa menyelamatkan. Kalau kita menerima namanya, kita menerima keselamatan. Kita menerima terang yang menghidupkan kita, yang mengalahkan kegelapan dosa, sehingga kita hidup dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan saudara. Bapa telah merencanakan dan anaknya melaksanakan rencana Bapa datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Dan Roh Kudus menyelesaikan rencana Allah Bapa di dalam Yesus itu, yaitu dia menginsafkan manusia akan hal dosa, kebenaran dan penghakiman. Supaya apa? Supaya manusia boleh percaya kepada Tuhan, bertobat, menerima Yesus. Kita mau menerima Yesus, kita menyadari dosa kita, itu semua karya Roh Kudus. Kita ada di zaman Roh Kudus. Ya, sudah dalam minggu penebusan, kita ada di akhir zaman. Kita ada di zaman Roh Kudus, di zaman kemurahan, di zaman anugerah. Masih ada kesempatan bagi kita mau menerima Yesus, kita diselamatkan. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Kalau kita melakukan dosa, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus tapi kita masih jatuh dalam dosa, Tuhan Roh Kudus insafkan kita. Kembali tinggalkan dosa, kembali pada kebenaran, kembali kepada terang, hidup dalam terang supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Karena orang berjalan dalam kegelapan, dia akan jatuh terperosok. Dia tidak melihat dia ini ada jurang, dia tidak melihat dia ada lubang, dia akan terperosok, jatuh ke dalam lubang kebinasaan. Tapi kalau kita berjalan dalam terang, karena ada dalam kita terang itu, yaitu terang yang memberi hidup, yaitu anak tunggal Bapa. Dikatakan di dalam ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya dalam namanya. Nama yang berkuasa menyelamatkan. Siapa namanya, saudara? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan saudara. Mungkin di antara saudara berkata, aku sudah menerima Yesus, tapi kok aku masih saja terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Masih merokok, masih minuman keras, mabok-mabokan, masih ada percabulan, masih selingkuh, masih melakukan amarah, keserakahan, semua dosa-dosa yang dikerjakan dalam kegelapan masih saja dilakukan. Itu namanya saudara dibelenggu oleh kegelapan. Dan saudara ingin keluar, tapi tidak bisa keluar kalau bukan tangan Tuhan yang datang mengangkat saudara keluar dari kegelapan. Sebab itu saudara serahkan hidupmu, berseru kepadanya. Biar terang Tuhan itu. Terang itu adalah kehidupan manusia. Hanya dialah kehidupan kita. Kita tidak bisa menerima kehidupan dalam dunia ini. Kehidupan yang kekal yang disediakan hanya di dalam Yesus. Sebab itu saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita membuka hati kepadanya.
Kita mau katakan, Tuhan, aku kembali, aku rindu hidup dalam terang. Aku mau berjalan dalam terang. Kebenaran firman Tuhan itulah terang. Firman Tuhan itulah terang. Tuhan Yesus itulah terang. Karena firman adalah Allah sendiri. Dan firman telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Oleh rohnya ada di dalam kita, saudara. Mari kita mendatang kepada Tuhan. Dialah firman itu. Dia ada sejak awal. Dari awal dia sudah ada. Itulah sebabnya dikatakan Alfa Omega. Dari awal dan sampai akhir dia tetap Allah. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang berkuasa, yang sudah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang sudah membentuk kita manusia. Bahkan yang memegang napas hidup kita, saudara. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu mari kita menyerahkan kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku perlu firman-Mu Tuhan. Aku perlu terang firman-Mu menerangi hidupku. Supaya aku tidak berjalan dalam kegelapan dan jatuh dalam dosa. Mari Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kita akan nyanyi satu pujian, saudara. Kita akan mengakhiri ibadah, akan mengakhiri firman Tuhan. Kita nyanyi pujian. Firman-Mu kekal, langit dan dunia akan lenyap. Tapi hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Dan orang yang hidup sesuai firman Tuhan akan hidup kekal bersama Yesus. Firman-Mu kekal. Oh, firman-Mu kekal. Langit dunia lalulah, firman-Mu kekal. Oh, firman-Mu kekal. Oh, firman-Mu kekal. Langit dunia lalulah, firman-Mu kekal. Saudara yang sedang mendengarkan, apakah saudara percaya bahwa firman Allah kekal? Langit dan dunia akan lenyap, akan digulung seperti tikar, dan akan dibuang kepada dalam api yang kekal. Tapi orang yang percaya kepadanya tinggal kekal bersama Dia. Sekali lagi kita nyanyi pujian ini lebih lagi, lebih sungguh-sungguh. Kita amenkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu kekal. Kita bawa hidup kita, kita mau berjalan sesuai firman Tuhan. Oh, firman-Mu kekal. Firman-Mu kekal. Langit dunia lalulah, firman-Mu kekal. Oh, firman-Mu kekal. Oh, firman-Mu kekal. Langit dunia lalulah, firman-Mu kekal. Saudara, adakah di antara saudara yang sungguh-sungguh hidup sesuai firman Tuhan, yang mengaminkan, yang mengakui bahwa firman Tuhan telah menjadi manusia dan diam di antara manusia, dan firman Tuhan yang berbicara lewat firman ibadah malam ini, bahwa firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Orang yang mau menerima firman hidup kekal bersama Dia. Jangan jadi seperti umat pilihannya yang tidak mau menerima kedatangan anaknya ke dalam dunia ini. Mereka menolak karena mereka tidak mengenal Dia yang adalah pemilik hidup mereka. Dia adalah yang mempunyai langit dan bumi, yang sudah datang kepada mereka, yang datang untuk memberi mereka hidup. Karena mereka telah berada dalam kegelapan, mereka tidak mengenal Dia lagi.
Mereka tidak hidup bergaul dengan Dia lagi. Mereka melaksanakan rutinitas ibadah hanya dengan mulut, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sedangkan firman Tuhan berkata, engkau harus mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, maka engkau akan diselamatkan. Saudara, mari kita buka hati. Kita percaya bahwa firman telah menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yesus. Dia rela menjadi manusia. Dia manusia 100% tapi Allah 100%. Dia datang rela menjadi manusia untuk berbicara dengan manusia supaya manusia bertobat, tinggalkan dosa, hidup dalam kebenaran. Kalau kita menerima Dia, maka terang yang menjadi kehidupan manusia akan menjadi bagian kita, dan kita akan hidup dalam terang, dan kita ada kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan, supaya kita tidak mati binasa dalam kegelapan dosa dan menerima hukuman yang kekal dalam api yang kekal, tapi kita menerima kehidupan yang disediakan Allah bagi kita. Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Angkat tangan saudara, buka hatimu buat Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah firman, yang telah menjadi manusia. Aku percaya bahwa Allah telah membangkitkan. Dalam hati kita harus percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, sehingga kita boleh beroleh hidup bersama-sama Dia, dibangkitkan dalam kehidupan yang baru, yang tidak dilahirkan dari darah dan daging. Firman Tuhan tadi katakan, kita telah menjadi anak-anak Allah bukan karena darah dan daging, tapi yang dilahirkan dalam roh, dalam firman. Kita harus dilahirkan kembali dengan roh dan dengan firman, yaitu kebenaran, yaitu terang yang akan menghidupkan kita sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Kita angkat tangan kita, saudara, kepada Tuhan. Semua yang punya pergumulan, ada yang mempunyai pergumulan dalam kehidupannya, angkat tangan saudara. Tangan kananmu diangkat tinggi-tinggi, tangan kirimu ditaruh di dada. Katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, aku mengaku bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah firman yang telah menjadi manusia, Engkaulah Tuhan. Dan aku percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan Dia hidup dan memberi kami kehidupan, dan bahwa kami dalam kehidupan yang kekal bersama Dia. Katakan saudara, Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, mereka yang membutuhkan terang hidup, yang masih ada dalam kegelapan dosa, yang ada dalam belenggu-belenggu kuasa gelap. Lepaskan, bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus membebaskan mereka, sehingga mereka hidup dalam terang, dalam kebenaran, di dalam kehidupan yang berkemenangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau menerima kami. Kau mau menerima kami menjadi anak-anak-Mu. Seberapa banyak orang yang menerima Yesus menjadi anak-anak Allah. Dan kami percaya, kami setelah menerima Yesus menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, bukan dari jasmani, bukan dari keinginan manusia, tetapi dari roh Allah, yaitu firman Tuhan, yang menjadikan kami manusia baru, menjadikan kami hidup menurut kehendak Allah, hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat terang firman-Mu telah datang kepada kami, menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur buat semua tangan-tangan yang sudah terangkat, yang berada dalam masalah-masalah hidup mereka. Tuhan menjamah mereka keluar dari masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah suami, masalah istri. Apapun persoalan masalah umat Tuhan, Tuhan yang menolong mereka keluar dari masalah dan menerima kebebasan, menerima jawaban, menerima kelegaan, menerima kehidupan yang berkemenangan. Lepas dari segala ikatan, belenggu-belenggu dosa, keikatan-ikatan dosa yang masih mengikat, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dengan kemabukan, dengan minuman keras, dengan narkoba, dengan kehidupan percabulan, seks bebas, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelepasan, ada
pemulihan terjadi. Ada terang yang dapat menerangi mereka setelah mereka menerima Yesus. Mereka menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Engkaulah yang dapat menyelamatkan mereka. Sebab itu Tuhan, jamah setiap hati, jamah mereka, lepaskan mereka, sehingga ada kelepasan, ada kelegahan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan kehidupan yang kemenangan, sehingga mereka boleh, oh Tuhan, dapat memuji menyembah Tuhan dengan bebas, karena Engkau telah melepaskan mereka, menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima kuasa firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi Allah yang punya firman, yang punya kuasa, yang mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami boleh, oh Tuhan, beribadah malam ini. Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada selesainya, hanya oleh tuntunan Roh Kudus, karena Engkaulah yang kami puja, Engkaulah yang kami beritakan, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami percayai, Engkau yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam Yesus Tuhan. Sebab itu kami bersyukur di akhir ibadah kami menerima berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih sayang Yesus Tuhan. Bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Maranatha, Tuhan datang menjemput kami semua. Kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan doa. Terima Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih atas kebersamaan saudara. Terima kasih untuk like, terima kasih untuk komen, terima kasih untuk share. Kalau saudara diberkati, jangan lupa share dan subscribe untuk menunjang pekerjaan Tuhan, untuk menunjang pelayanan kami. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih. Sampai kita bertemu kembali pada waktu yang akan datang. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Shalom. Haleluya.